Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah di semester 7 ini kita bertemu kembali di mata kuliah seminar proposal penelitian, dan semester ini merupakan hampir semester terujung dalam masa studi teman-teman ya. Semester ke-8 nanti teman-teman sudah menghadapi PPL dan bimbingan skripsi, lalu secepatnya akan diwisuda. Amin, semoga lancar ya. Nah, mata kuliah seminar proposal penelitian ini diampu oleh 3 orang dosen yang terdiri dari saya sendiri, Suci Utami Putri, kemudian yang kedua oleh Pak Dr. Ridat Muqaddas MPD, kemudian yang ketiga oleh Ibu Dr. Vinita Dewi SSMA. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan memberikan gambaran tentang bagaimana mekanisme perkuliahan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Lantas agenda-agenda pertemuan apa saja yang sudah direncanakan dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-16. Mari teman-teman, yang pertama yaitu tentang deskripsi mata kuliah seminar proposal penelitian. Nah, mata kuliah ini berisi mengenai proses pengarahan dan penyusunan proposal penelitian. Jadi di akhir mata kuliah ini nanti teman-teman sudah menyelesaikan draft proposal skripsinya yang siap untuk diuji di dalam forum seminar, dan proposal ini merupakan dasar penelitian dalam penyusunan skripsi. Jadi mohon teman-teman mata kuliah ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar proses penyelesaian studi teman-teman bisa berjalan lancar dan selesai sesuai dengan harapan kita bersama ya. Nah, kemudian bagaimana teknis perkuliahan yang akan kita laksanakan bersama-sama? Secara keseluruhan, sebagian besar dari pertemuan perkuliahan ini akan dihabiskan dengan tugas mandiri berisi penyusunan bagian-bagian atau sistematika proposal skripsi yang nanti akan dibimbing oleh salah satu dosen pembimbing yang sudah ditentukan. Itu kurang lebih 80% pertemuan sifatnya seperti itu. Kemudian yang 20% sifatnya pengarahan klasikal, dan salah satunya seperti yang kita sedang laksanakan hari ini. Nah, untuk tugas mandiri, seperti yang tadi saya sampaikan, setiap mahasiswa itu nanti akan mendapatkan 1 orang pembimbing proposal, dan pembimbing proposal ini akan diupayakan relevan dengan bahan kajian penelitian. Kemudian yang terakhir tadi juga sudah disampaikan, koreksi, bukan yang terakhir. Akhir dari mata kuliah ini tadi sudah disampaikan, yaitu berupa proposal penelitian yang siap untuk diseminarkan. Tapi proposal yang sudah selesai pada mata kuliah ini bisa saja berubah berdasarkan koreksi-koreksi dari para penguji yang nanti harus direvisi oleh mahasiswa atas bimbingan dosen pembimbingnya kembali. Nah, unsur penilaian dari mata kuliah ini teman-teman bisa dapatkan dari 2 hal, yaitu partisipasi saat proses pembimbingan. Jadi seberapa sering teman-teman terlibat di dalam proses pembimbingan bersama dosen pembimbing, kemudian bagaimana isi dari masing-masing bagian proposal yang diajukan untuk dibimbing. Itu untuk teknis perkuliahannya. Nah, sekarang kita mulai dengan agenda pertemuan. Seperti perkuliahan yang lain, pertemuan yang
diagendakan pada mata kuliah ini kurang lebih 16 pertemuan. 16 pertemuan ini pengarahan pertemuan pertama dan kedua itu masih sifatnya pengarahan. Pertemuan ketiga sampai ke-16 itu sifatnya ke tugas mandiri penyusunan proposal skripsi. Saya akan mulai menjelaskan tentang pertemuan pertama mengenai orientasi perkuliahan. Jadi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana mekanisme perkuliahan, kemudian informasi tentang agenda pertemuan, lalu nanti di akhir pertemuan ini kami meminta teman-teman untuk membuat resume mengenai metode penelitian yang telah diketahui. Tapi tenang saja teman-teman, resume ini tidak harus dibuat dalam bentuk yang sifatnya formal seperti karya tulis ilmiah yang lengkap ya, tapi cukup berupa ringkasan tentang metode penelitian yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan masih diingat sampai hari ini. Jadi ini bertujuan agar kami tim dosen bisa mengidentifikasi sejauh mana teman-teman memahami tentang metode penelitian. Itu saja. Nah, pertemuan kedua nanti akan ada review beberapa metode penelitian. Jadi nanti kami akan membuat ulasan tentang metode penelitian tertentu. Saya sendiri nanti akan memberikan ulasan tentang penelitian yang bersifat eksperimen dan PTK. Kemudian Pak Ida nanti akan memberikan ulasan tentang metode single subject research dan R&D. Lalu Miss Vinita Dewi sendiri akan memberikan ulasan mengenai penelitian yang kualitatif. Jadi review ini bertujuan untuk memberikan gambaran besar tentang masing-masing jenis penelitian supaya teman-teman bisa nanti menentukan kira-kira metode penelitian apa yang akan digunakan pada saat penyusunan skripsi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya di pertemuan ketiga teman-teman sudah ditugaskan untuk mencari masalah. Jadi cari-cari masalah ya nanti ya. Tapi masalah yang relevan dengan kajian penelitian yang akan diteliti pada saat skripsi nanti. Sebetulnya ini bisa dilakukan di akhir pertemuan kedua. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa punya waktu lebih banyak untuk menentukan, untuk mencari dan menemukan masalah gitu. Nah, masalahnya itu bisa terkait dengan pembelajaran untuk anak usia dini, lalu tentang kurikulum PAUD, perkembangan anak, pola pengasuhan, kompetensi guru PAUD, dan lain-lain. Nanti setelah teman-teman menemukan dan menentukan masalah yang akan dikaji, ini juga perlu difikirkan dan pertimbangkan oleh teman-teman karena situasi pandemi ini bisa mempengaruhi kajian research yang akan kita lakukan. Jadi disarankan memilih masalah-masalah yang datanya itu tidak sulit untuk dijaring, gitu ya. Nah, untuk hanya sekedar share saja pengalaman skripsi yang lalu, ketika terjadi corona, sementara masalah-masalah yang diteliti itu sebagian besar di sekolah, kemudian sekolah menjadi non-aktif karena situasi pandemi, akhirnya kami merubah arah penelitian, tidak merubah arah penelitian secara full. Sebagian besar diarahkan untuk mengganti subjek dan lokasi penelitian. Jadi yang tadinya di sekolah itu menjadi penelitian dengan subjek yang jumlahnya terbatas, begitu ya. Itu cara kami mensiasati proses pelaksanaan penelitian pada saat situasi pandemi yang tahun ini. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman dalam mengkaji masalah
yang akan diteliti, karena kita tidak tahu seberapa lama situasi pandemi ini akan bertahan. Bisa jadi Desember ini selesai gitu ya, atau bisa jadi diperpanjang, situasi masih belum menentu, tapi mohon untuk dipertimbangkan kajian-kajian riset yang datanya mudah dijaring gitu ya. Nah, pengajuan masalah penelitian ini berhubungan dengan usulan dosen pembimbing. Karena pada mata kuliah ini, dosen pembimbing yang akan mendampingi teman-teman dalam penyusunan proposal itu kurang lebih ada 3 yang inti. Dosen pembimbing inti itu ada 3 yang tadi disampaikan di awal, dan ada 1 dosen pembimbing yang punya payung penelitian gitu. Nah, ini pemetaan dosen pembimbing proposal skripsi. Yang pertama saya, yang kedua Pak Idat, yang ketiga Vinita Dewi, dan yang keempat itu Ibu Hayani Wulandari. Nah, beliau punya payung penelitian dan membuka kesempatan bagi teman-teman yang akan bergabung dengan payung penelitian beliau, yaitu kurang lebih 5 orang, dengan kajian payung penelitiannya mengenai pembelajaran tarik kreasi dan multi kecerdasan. Nah, untuk 3 dosen yang lain, itu masing-masing kuotanya disamakan supaya tidak ada kesenjangan antara satu dosen dengan dosen yang lainnya. Karena kalau ada kesenjangan, misalnya lebih banyak pembimbingan di satu orang, itu tentu saja nanti akan menghambat proses pemeriksaan proposal, karena kan perlu waktu juga. Jadi kami memutuskan untuk membagi rata kuota atau jumlah mahasiswa pengusul. Nah, untuk saya sendiri, kajian risetnya itu tentang STEM atau STEAM untuk PAUD. Nah, ini adalah payung penelitian saya di tahun berikutnya dan membuka kesempatan pada teman-teman kurang lebih 7 orang untuk ikut dalam payung penelitian ini. Dan selebihnya teman-teman bisa mengkaji mengenai pembelajaran sains dan matematika untuk AUD, juga untuk gizi dan kesehatan. Itu kalau yang dosen pembimbingnya saya. Kalau yang Pak Idat Mukodas, itu kajian risetnya tentang psikologi anak, kemudian perkembangan anak usia dini, dan kurikulum PAUD. Lalu Miss Vinita Dewi, itu juga kuotanya 17 orang, dengan kajian research teknologi untuk AUD, perkembangan bahasa anak usia dini, dan keterampilan abad 21 untuk anak usia dini. Nah, teman-teman, karena ini sifatnya kuota ya, nanti tolong dibentuk 2 orang koordinator yang tugasnya menghimpun judul penelitian yang diusulkan oleh seluruh anggota kelas gitu. Nah, nanti mungkin Miss Vin akan membantu membuka form pendaftaran untuk pemetaan kajian risetnya. Jadi kalau misalnya sudah penuh di salah satu dosen, misalnya Pak Idat sudah full 17 orang, maka itu tidak bisa lagi diisi oleh mahasiswa yang lain. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat. Kalau sudah penuh tidak bisa ditambahkan. Jadi harus mencari masalah lain yang relevan dengan dosen-dosen yang masih longgar kuotanya. Gitu ya. Nah, kemudian pertemuan keempat dan kelima, setelah teman-teman mengajukan judul, maka judul tersebut akan divalidasi oleh tim dosen. Kalau misalnya ada koreksi dari tim dosen, maka judul akan direvisi agar tepat. Setelah direvisi, kemudian judul-judul tersebut akan di-ACC, barulah keluar penentuan dosen pembimbing.
Nah, setelah ditentukan dosen pembimbing, maka yang berikutnya adalah teman-teman sudah bisa mulai menyusun mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian metode penelitian pada draft proposal skripsi. Nah, kami beri waktu kurang lebih untuk pengajuan judul ini di pertemuan keempat dan pertemuan kelima itu kami akan memvalidasi judul penelitian yang diajukan. Gitu. Sambil nanti berjalan waktu menuju ke pertemuan ke-6, teman-teman sudah mendapatkan kepastian siapa dosen pembimbingnya dan judulnya apa. Gitu. Nah, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, teman-teman sudah mulai melakukan penyusunan pendahuluan. Pertemuan ke-6 itu tentang memuat bagian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Draft dikirimkan ke dosen pembimbing untuk dikoreksi. Nah, mulai pertemuan ke-6, silahkan teman-teman berhubungan dan atau berkomunikasi secara intensif dengan masing-masing dosen pembimbing yang telah ditentukan. Kemudian pertemuan ke-7, itu dosen akan menyerahkan kembali revisi bagian pendahuluan tahap 1. Nah, setelah pertemuan ke-7 selesai, lalu kita masuk ke pertemuan 8. Sorry ininya. Nah, kalau di mata kuliah yang lainnya, pertemuan ke-8 kan biasanya PTS ya. Nah, pada mata kuliah ini, pada pertemuan ke-8 itu adalah kesempatan untuk mengevaluasi bagian pendahuluan yang sudah dibuat. Yang tadi, bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Gitu. Pada pertemuan ke-8 ini bisa saja masih ada koreksi dari dosen pembimbing terkait bagian-bagian tersebut dan bisa saja dilakukan revisi tahap kedua jika diperlukan. Jadi ini diserahkan lagi kepada masing-masing dosen pembimbing. Tapi saya sarankan mohon teman-teman lebih serius dalam mengerjakannya ya, supaya proses revisi tidak terlalu lama dan bisa selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi kalau dosen sudah memberikan koreksi, mohon teman-teman memperhatikan dengan teliti koreksi tersebut, lalu memperbaikinya sesuai dengan koreksi yang sudah diberikan. Biasanya kalau mahasiswa memperbaiki sesuai dengan koreksi yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing, itu biasanya prosesnya nggak akan lama. Jadi mohon keseriusannya dalam proses penyusunan proposal ini. Kemudian pertemuan ke-9 dan ke-11 itu kami agendakan untuk teman-teman menyusun kajian teori. Gitu ya. Di pertemuan ke-9, teman-teman menyerahkan draft kajian teori. Nah, kajian teori ini memuat variabel-variabel yang relevan dengan judul penelitian yang bisa dikonsultasikan kepada dosen pembimbingnya nanti. Lalu di pertemuan ke-10, jadi pertemuan ke-9 itu teman-teman sudah harus mengirimkan draft kajian teorinya ke dosen pembimbing. Nanti dari pertemuan 9 ke 10 dosen pembimbing melakukan koreksi yang memeriksa. Lalu pertemuan 10 hasil koreksinya itu diberikan lagi kepada teman-teman untuk dilakukan revisi. Nah, pertemuan ke-11 teman-teman sudah menyerahkan kembali kajian teori yang sudah direvisi berdasarkan hasil koreksi tahap 1. Dan jika diperlukan, maka dilanjutkan ke koreksi dan revisi tahap 2. Jadi tergantung nanti keputusan dosen pembimbing. Ini sifatnya fleksibel. Nah, kemudian masuk ke pertemuan ke-12 sampai ke-15, ini sengaja kami putuskan agak lama di pertemuan 12, 13, 14, 15, karena biasanya penyusunan metode penelitian itu lebih kompleks dibandingkan bagian-bagian yang lainnya gitu ya. Dan ini berpengaruh besar nantinya terhadap pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di semester berikutnya. Jadi bagian ini harus betul-betul tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, agendanya pertemuan ke-12 itu
mahasiswa menyusun draft metode penelitian yang mencakup desain dan metode penelitian, subjek penelitian, instrumen, dan teknik analisis data. Nah, di pertemuan ke-12 ini, mahasiswa sudah harus mengirimkan draft metode penelitiannya ke dosen pembimbing. Jadi, teman-teman bisa menyusun metode penelitian itu dari pertemuan ke-11 akhir sampai ke pertemuan 12, ada waktu 1 minggu. Pertemuan ke-12 bertemu, teman-teman menyerahkan draft metode penelitiannya. Kemudian pertemuan 12 ke 13 ada waktu 1 minggu, tim dosen pembimbing akan melakukan koreksi. Lalu di pertemuan ke-13 hasil koreksi akan diserahkan kepada masing-masing mahasiswa dan dilakukan revisi tahap 1. Nah, nanti di pertemuan ke-14 hasil revisinya dikirimkan kembali kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi. Nah, pertemuan ke-15 dosen pembimbing akan menyerahkan kembali hasil koreksiannya, dan jika diperlukan akan dilanjutkan revisi tahap 2 gitu jika diperlukan. Tapi jadwal di sini diagendakan pertemuan ke-15 itu diharapkan teman-teman sudah selesai lah ya menyusun draft metode penelitian. Dan di pertemuan 15 ini teman-teman diminta untuk melengkapi draft proposal skripsi dengan daftar pustaka yang lengkap sesuai dengan rujukan yang digunakan di seluruh isi proposal. Nah, pertemuan ke-16, kalau di mata kuliah yang lain itu adalah penilaian akhir semester, kalau di pertemuan ini, pertemuan ke-16 itu mengenai evaluasi draft proposal lengkap. Jadi nanti mahasiswa menyerahkan draft proposal lengkap mulai dari bagian cover, kemudian lembar pengesahan, lalu ke bagian pendahuluan, kajian teori, metode penelitian sampai ke daftar pustaka. Maaf. Lalu nanti akan di-ACC oleh dosen pembimbing dalam bentuk tanda tangan di lembar pengesahan, dan proposal yang sudah ACC dosen pembimbing itu adalah proposal yang sudah siap untuk ikut seminar. Seminar proposal ini adalah langkah awal teman-teman dalam menyusun skripsi, gitu ya teman-teman. Jadi kami tim dosen mata kuliah ini mewanti-wanti kepada teman-teman tolong manfaatkan waktu bimbingan di mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya, gitu, supaya nanti proses penyelesaian studinya, proses penyelesaian skripsinya selesai sesuai dengan harapan kita bersama. Gitu ya teman-teman. Itu mengenai teknis perkuliahan dan agenda pertemuan yang ke-16. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ajukan pertanyaan nanti melalui Google Classroom, gitu ya. Dan di akhir presentasi ini, saya ingin memberikan informasi atau mengulang informasi ya, seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Ada pemanasan nih yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua, yaitu membuat resume tadi. Ini resumenya tidak perlu sifatnya berlembar-lembar gitu ya, diketik dengan format karya tulis ilmiah yang formal, tidak, membuat rangkuman saja, esai mengenai metode-metode penelitian yang sudah dipelajari dan sampai hari ini dipahami. Jadi sudah sampai mana nih? Kalau ada yang ingatnya hanya seperempatnya, tuangkan saja menggunakan kalimat sendiri gitu ya tentang metode-metode penelitian. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir hasil dari resume metode penelitian ini tidak akan memberikan atau tidak akan berdampak pada nilai akhir dari mata kuliah seminar proposal penelitian ini. Ini hanya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada kami tim dosen sampai sejauh mana sih metode penelitian yang sudah dipahami. Itu saja. Mungkin itu teman-teman untuk pengarahan teknis perkuliahan seminar proposal penelitian. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi dan tanya jawab di Google Classroom. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.